Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rani Fajri, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Lancang Kuning. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan proyek pada Java atau NetBeans tentang properti CV, monokarya, dan koperasi Tirta Bening. Di sini saya akan membuat root, simpan, edit, hapus, dan juga untuk cari, dan tambahan itu laporan. Laporan di sini menggunakan penambahan plugin e-report pada NetBeans. Sebelum kita membuat project di NetBeans, pertama kita akan membuat database. Saya membuat databasenya di CMDE. Sebelumnya kita menghidupkan terlebih dahulu SAM. Pastikan Apache dan MySQL kita hidup. Lalu kita membuat database di CMD. Nah, pertama kita membuatkan sintaks cd guna untuk masuk ke dalam direktori C. Setelah kita masuk ke dalam direktori C, lalu mengetikkan sintaks cd sum. Setelah kita masuk ke dalam direktori sum, lalu cd mysql. Setelah kita masuk dalam direktori mysql, cd bin. Lalu mengetikkan sintaks mysql string u root. Setelah itu kita akan melihat terlebih dahulu apakah database yang ingin kita buat itu sudah ada dengan mengetikkan sintaks show database. Di sini untuk database property dan database koperasi belum ada. Lalu kita akan membuat database property dengan mengetikkan sintaks create database property. Kita akan memastikan apakah database property ini sudah ada atau belum dengan cara sama, itu show database. Nah, di sini sudah ada database property. Lalu kita akan menggunakan database property tersebut untuk membuatkan tabel dalam database property. Di dalam database property ini kita akan membuat 3 tabel, yaitu tabel nasabah, tabel rumah, dan tabel kredit. Pertama kita membuat use property, itu gunanya kita akan menggunakan database property tersebut. Lalu create tabel nasabah, berarti kita akan membuat tabel nasabah. ID nasabah, dengan fieldnya ada ID nasabah, tipe datanya varchar, panjangnya 25. Nama nasabah, varchar 50. Untuk lengthnya ini menyesuaikan berapa banyak kata yang akan kita butuhkan. Alamat, varchar 50. Dan kita menentukan primary key-nya, yaitu di nasabah, ID nasabah. Dash nasabah, kita akan melihat, mendeskripsikan apa-apa saja field dan tipe dalam nasabah. Seperti ini. Lalu create tabel rumah. Kita membuat tabel rumah. Kode rumah, tipe rumah, harga. Yang primary key-nya itu kode rumah. Deskripsikan rumah. Lalu kita membuat tabel kredit. Ada nomor transaksi, ID nasabah, kode rumah, tanggal transaksi itu date, uang muka, nomor rumah integer. Primary key-nya itu nomor transaksi. Deskripsikan kredit. Karena kita akan membuat 2 buah project, maka selanjutnya kita akan membuat database lagi untuk koperasi. Sama dengan caranya dengan database property. Pertama kita akan masuk ke dalam direktori C dengan mengetikkan sintaks cd. Setelah masuk ke dalam direktori C, lalu kita masuk ke dalam direktori sum. Setelah itu masuk dalam direktori mysql. Lalu masuk dalam direktori bin. Setelah masuk, maka kita ketikkan sintaks mysql string u string root. Setelah itu kita akan melihat terlebih dahulu apakah database koperasi itu sudah ada atau belum dengan mengetikkan sintaks show database. Di sini belum ada untuk database koperasi. Dan ini adalah database properti yang sudah kita buat tadi. Lalu kita membuatkan database koperasi. Untuk memastikan apakah database koperasi ini sudah terbuat atau belum, kita buat sintaks show database kembali. Di sini sudah ada database koperasi. Lalu kita akan menggunakan database koperasi untuk membuatkan tabel. Di sini ada 3 tabel, itu nasabah, jenis ID, dan transaksi. Pertama, create tabel nasabah. Kita akan membuat tabel nasabah. Di sini ada field ID nasabah, nama nasabah, alamat, tipe datanya, varchar, dan yang menjadi primary key-nya adalah ID nasabah. Kita deskripsikan nasabahnya. Lanjut, kita membuat
tabel jenis, create tabel jenis. Ada field kode pakai, tipe datanya varchar, ada jenis pakai, tipe datanya varchar. Untuk panjang ini, lengthnya menyesuaikan berapa banyak kata atau huruf yang akan kita masukkan. Lalu harga, yang menjadi primary key-nya itu kode pakai. Kita deskripsikan jenis. Setelah itu kita membuat tabel transaksi. Create tabel transaksi. Sini ada nomor faktur varchar, ID nasabah varchar, kode jenis varchar, tanggal transaksi itu date. Jadi kalau untuk tanggal menggunakan date. Bulan lalu varchar, bulan ini varchar. Yang menjadi primary key-nya adalah nomor faktur. Kita deskripsikan transaksi. Nah, setelah kita selesai membuat database, selanjutnya kita akan membuat project di Netin. Sama dengan tugas sebelumnya, kita akan membuat desain tampilan form terlebih dahulu dan membuat root, simpan, edit, hapus, dan penambahannya itu exit untuk keluar. Ada buat cari untuk mencari data yang kita inginkan. Nah, tambahannya untuk kali ini kita akan menambahkan itu laporan. Di sini saya sudah membuat dua proyek tersebut, properti, CV, Monokarya, dan Koperasi Tirta Bening. Sebelum kita masuk untuk penjelasan form, terlebih dahulu kita akan menambahkan e-report. Nah, nanti e-report ini gunanya untuk membuat laporan. Sebelumnya kita harus mendownload plugin untuk e-report. Setelah kita mendownload, lalu kita akan menambahkan plugin itu di dalam NetBeans dengan cara tool, plugin, download, add plugin, cari di mana tempat kita menyimpannya tadi. Nah, ini file pendukung, e-report, kita ambil keempat-empatnya dengan adanya file tipenya itu .nbm. Nih, .nbm. Kita ambil keempatnya, kita install, next kan saja, centang yang I accept, install, continue. Nah, plugin finish, berarti plugin tersebut sudah berhasil kita tambahkan. Setelah selesai menambahkan plugin tersebut, kita akan menambahkan libraries di dalam project-project ini. Di dalam librariesnya ini kita tambahkan library dari e-report tersebut. Dengan cara klik kanan, add jar, lalu kita tambahkan libraries yang kita butuhkan. Lalu open, setelah kita pilih libraries yang kita butuhkan, lalu open. Nah, dia akan muncul seperti ini. Itu juga di project satu lagi, saya tambahkan librariesnya seperti ini. Nih. Open. Nah, kan dia akan bertambah. Nah, untuk plugin sudah kita tambahkan dan librariesnya sudah kita tambahkan. Nah, setelah kita telah menginstal plugin dan menambahkan library, lalu kita akan pertama kali kita membuatkan koneksi untuk ke database. Seperti ini. Setelah kita membuat koneksi database, lalu kita mendesain terlebih dahulu form-form. Kita desain form nasabah, rumah, kredit. Pertama kita membuatkan judul. Ini menggunakan label. Jika kita ingin membuat tulisannya besar dan mengganti style dan fontnya, klik kanan, properties, font.
Nah, kita pilih font yang kita inginkan, style, dan size-nya. Lalu klik OK, close. Nah, untuk membuat garis seperti ini, itu menggunakan separator. Nih, jika ingin membuat border seperti ini, klik kanan, properties, pilih border sesuai yang kita inginkan. Terus untuk membuat latar berwarna seperti ini menggunakan panel. Nih, klik kanan, properties, lalu background. Nah, kita pilih background warna yang kita inginkan. Lalu untuk di fill sama menggunakan label. Ini label, properties. Jika ingin mengganti font, style, dan size-nya, font, nih. Lalu kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk tempat mengisi field dari ID nasabah, nama nasabah, alamat, itu menggunakan text field. Nih. Nah, untuk variable name-nya kita ganti dengan cara klik kanan, change variable name. Kita ubah variable name-nya sesuai yang bisa kita ingat. Gunanya itu untuk membedakan variabel satu dengan variabel lainnya, untuk di short kodenya nanti. Terus ini ada tombol cari, text field cari. Nah, untuk membuat tombol simpan, edit, hapus, cancel, exit, cari, laporan, itu menggunakan tombol button. Di sini juga kita ganti variabel name-nya sesuai dengan kita bisa ingat. Begitu juga di form rumah, kita desain. Bedanya di sini di form rumah, untuk tipe rumah kita menggunakan combo box. Ini. Nah, untuk tipe rumah ini kita isi terlebih dahulu tipe-tipenya. Dengan cara klik kanan properties. Nah, di model bisa kita isi. Sehingga nanti ketika dijalankan kita bisa milih. Misalnya kita akan memilih tipe 21 atau 24, tipe 45 gitu. Nanti logikanya di form rumah ketika kita pilih tipe rumah akan muncul harga. Terus di kredit. Sini sama, ini label, ini text field, ini combo box. Nah, nanti di mana ini modulnya tidak kita isi, dia akan mengambil dari form, dari tabel nasabah nanti. Dan ini juga kode rumah, modelnya tidak kita isi seperti yang di rumah tadi. Ini nanti akan mengambil dari tabel rumah. Untuk tanggal kita menggunakan GDate choice. Nah, setelah selesai kita mendesain formnya, lanjut kita membuat reportnya. Kita tambahkan short package. Di sini saya menambahkan dengan nama laporan. Terserah membuat report, laporan. Terus caranya klik kanan, new. Jika belum ada report wizard bisa dicari di order, lalu report, pilih report wizard, next. Lalu layoutnya kita pilih, next. Kita buat namanya laporan. Nasabah. Lalu next. Nah, di sini ini gunanya untuk mengkoneksikan dia dengan database. Karena tadi kita berada di project property, berarti kita masuk ke dalam database property. Jika di project koperasi, nanti dia di koperasi. New. Database JDBC connection. Next. Lalu kita buat namanya property. Untuk JDBC drivernya kita pilih yang MySQL com.mysql.jdbc.driver. Lalu sesuaikan ini dengan nama database yang sudah kita buat tadi, itu property. Username-nya root, password kosong. Dan jangan lupa sum harus hidup. Lalu tes, oke, koneksi berhasil. Lalu save. Sekarang kita akan membuat laporan untuk nasabah. Jadi select
bintang menampilkan semua dari tabel nasabah. Next. Back. Ada yang salah. Select bintang from nasabah. Oke. Nah, ini kita pindahkan semua. Lalu next, finish. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di sini bisa kita desain, kita bisa membuat detailnya, bisa kita ubah. Tulisannya berapa besarnya bisa kita ubah juga. Fontnya bisa kita ubah. Dan width-nya juga bisa kita ubah. Mau ingin kita tambah panjangkan. Kita ubah namanya jadi laporan data nasabah. Nah, ini juga untuk deskripsinya mungkin kita buat namanya GV Mono Karya. Nah, review bisa kita lihat hasil desain tadi. Jika data di tabel nasabah sebelumnya sudah pernah kita isi, maka dia akan bisa nampil. Nah, di sini sudah ada isi, di tampilannya seperti ini. Nah, begitu juga untuk membuat laporan rumah dan laporan kredit. Begitu cara membuat laporan di NetBeans dengan menggunakan e-report. Nah, setelah selesai, baru kita akan membuatkan shortcode di dalam form nasabah. Pertama kita membuatkan shortcode untuk simpan. Sebelum kita membuat shortcode untuk tombol, sebelumnya kita menambahkan package-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat import package untuk koneksi dan SQL, lalu ada untuk e-report-nya. Di public class kita membuat connection, statement, result, string. Lalu menambahkan koneksinya untuk ke laporan. Nah, di sini kita menambahkan metode bersih. Itu seperti ini. Gunanya ketika kita klik tombol cancel nantinya, maka field yang seandainya kita lagi mengisi, maka dia akan hilang, akan terhapus. Nah, untuk shortcode simpan seperti ini, itu dengan perintah SQL insert into nasabah, menambahkan ke dalam tabel nasabah, nilainya ada ID nasabah, nama nasabah, alamat. Nah, ini harus sesuai dengan variabel name yang tadi kita ubah. Lanjut, setelah shortcode simpan, lalu edit seperti ini dengan perintah SQL update nasabah, set nama nasabah, ini sesuai dengan database. Lalu nama nasabah ini sesuai dengan variabel name. Alamat di mana ID nasabah di text field cari. Selanjutnya itu untuk hapus. Dengan perintah SQL delete from nasabah di mana where ID nasabah ini sesuaikan dengan database di field cari ID. Ini sesuai dengan field cari. Setelah hapus lalu cancel, itu bersih, metode bersih tadi, dimana cari ID itu false dan ID nasabah itu true. Setelah cancel lalu itu tombol exit, masuk kode dispose. Lanjut, setelah simpan, edit, hapus, cancel, exit selesai, lalu kita lanjut ke tombol cari.
Nah, di sini cari ID true. Jadi tombol ID cari ketika kita tekan tombol cari dia true dan ID nasabah dia false. Nah, untuk di text field cari kita menambahkan short kode di event caret update. Try select menampilkan semua dari tabel nasabah di mana ID nasabah ini sesuai dengan database sama dengan cari ID dari text field cari ID. Seperti ini. Lalu kita akan menambahkan coding laporan. Nah, ini caranya seperti ini. Di sini kita harus menyesuaikan di mana letak file dari laporan. Sini di laporan, lalu namanya apa? Laporan nasabah. Ini harus kita sesuaikan dengan koneksi. Nah, setelah semua selesai, kita akan mencoba menjalankannya. Oke. Kita akan menambahkan datanya. Data berhasil disimpan. Di sini datanya sudah ada 2. Coba kita cari. NS001. Nah, ini data dari NS01 Khairul Anwar. Kita coba lihat apakah benar. NS01 Khairul Anwar, NS02 Sinta Rahma. NS01 Khairul Anwar. Pembangunan. Coba kita ganti di NS02 ini namanya menjadi Enorarce, tinggal di Jalan Erba nomor 6. Simpan. Oh, salah, edit. Data berhasil diedit. Coba kita cari Enorarce. Coba kita refresh. Nah, data terganti. Berhasil. Lalu kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Coba. Data terhapus. Kita coba tambahkan lagi. NS002 Muhammad Ridho Kurniawan, Jalan Tegal Sari nomor 7. Kita simpan. Nah, berhasil. Lalu kita coba untuk tombol laporan. Nah, ketika klik tombol lapor, maka dia akan menampilkan laporannya. Nah, ini tadi yang kita edit detailnya, dan ini untuk namanya.
Nah, setelah selesai di nasabah berhasil kita jalankan, lanjut kita akan membuat shortcode di form rumah. Tadi form rumah sudah kita desain. Nah, untuk di form rumah ada perbedaan, yaitu menggunakan combo box. Pertama kita sama di nasabah menambahkan import package yang kita gunakan sama dengan yang di nasabah. Seperti ini. Koneksikan ke dalam laporan. Lalu tambahkan metode bersih. Seperti ini. Lanjut, kita akan membuat shortcode simpan. Sama shortcode-nya dengan di nasabah, itu dengan perintah insert into. Nama tabelnya itu rumah, value, kode rumah, tipe rumah, harga. Seperti ini. Lanjut, setelah simpan, edit. SQL update rumah, set tipe rumah. Ini get selected item karena dia tadi menggunakan combo. Harga, where, kode rumah, cari kode. Lanjut, setelah itu hapus. Sama juga perintahnya itu delete from. Nama tabelnya itu rumah, di mana kode rumah sama dengan text field untuk cari. Lalu cancel. Sama juga metode bersih, cari kodenya false, kode rumahnya true. Lalu exit, dispose. Untuk cari, sama itu cari kode true, kode rumahnya false. Nah, untuk text field carinya, sama juga caranya. Klik kanan, event, caret, update. Nih. Try SQL select bintang from rumah, where kode rumah, cari kode. Setelah selesai untuk cari, lanjut kita buat shortcode untuk laporan. Nah, sama dengan shortcode laporan di nasabah tadi, tapi membedakannya di sini. Kita harus menyesuaikan namanya dengan di sort package dalam laporan. Setelah nasabah rumah selesai, kita membuat shortcode di kredit. Di sini ID nasabah, kode rumah menggunakan combo box, tanggal transaksi itu menggunakan JDate charge. Di mana nanti ID nasabah dan kode rumah otomatis akan muncul data yang ada di form rumah dan nasabah sesuai yang telah ada di dalam database. Itu kita pertama kita sama importkan package-nya untuk database, SQL, dan laporan. Terus di public class juga sama, koneksikan untuk ke laporan juga. Nah, di sini kita tambahkan metode bersih, tampil ID nasabah, di mana nanti dia akan menampilkan ID nasabah di form nasabah tadi. Dan tampil kode rumah. Metodenya seperti ini. Select ID nasabah from nasabah, order by ID nasabah. Jadi dia akan menampilkan ID nasabah dari tabel nasabah.
di mana dia menampilkan si ID nasabah. Begitu juga dengan tampil kode rumah. Select kode rumah from rumah, order by kode rumah. Untuk bersih sama dengan form-form sebelumnya. Nah, untuk G.Choice itu dengan klik kanan, event, property change. Nah, dengan kita tambahkan source kode ini untuk menampilkan tanggal. Lalu untuk simpan, untuk di kode rumah, itu kita ketika kita klik kode rumah, karena tadi kita sudah tahu di form rumah, misalnya kode rumah segini, dia memilih tipe rumah 36 dengan harga segini. Jadi ketika di form kredit, kita klik kode rumah tersebut, otomatis uang mukanya langsung muncul karena di form rumah tadi kita sudah tahu harganya. Hingga logikanya nanti di form kredit tinggal muncul uang muka dari kode rumah yang sudah kita ambil di rumah. Itu menggunakan perintah if else. Selanjutnya untuk source kode simpan sama edit sama dengan form sebelumnya, update kredit. Lalu untuk hapus juga sama. Cancel juga. Exit juga. Carinya juga sama. Nah, untuk dicari nomor, current update-nya juga sama. Select from credit. Untuk laporan sama dengan short kode sebelumnya, yang membedakan itu nama ininya. Setelah selesai kita membuat short kode semuanya, kita coba jalankan. Oke. Nah, di sini ID nasabah sama kode rumah muncul otomatis dan uang mukanya langsung muncul ketika dia kode rumahnya 01. Kita coba isikan nomor transaksinya TR001. 1, kode rumahnya 1. Tanggal transaksi Mei, kode rumah 001. Simpan, data berhasil disimpan. Kita tambah NS002. Ini jadi 02, RM 02. Tanggal 3. Simpan. Oke. Kita cari TR001. 02. Oke, coba kita edit 02. Ininya 01. Ininya jadi 3. Edit. Data berhasil diubah. Kita coba lihat di database. NS
NS-nya 01 dia berhasil diubah. Oke, kita coba laporan. TR1, TR2, NS1, NS1, N1, 2, tanggal 1, tanggal 3, 1 juta, nomor rumah 1, 13 juta, nomor rumah 3. Hasil. Selanjutnya kita akan membuatkan form untuk laporan transaksi kredit. Nah, di sini nanti kita akan menggabungkan 3 tabel. Di mana ketika kode rumah yang kita cari, maka akan muncul bulan. Dan di sini akan muncul kode rumah sesuai kode rumah yang kita cari. Dan ketika di print, dia hanya akan terprint apa yang kita cari. Di sini untuk import package-nya sama. Lalu di sini kita tambahkan metode tampil kredit, yang mana metode tampil kredit itu seperti ini. Lalu untuk tombol printnya seperti ini, sama dengan shortcode laporan lainnya. Yang membedakan di sini hanya penambahan parameter. Ini di mana parameter ini sesuai nanti dengan desain di e-report. Lalu kredit ini adalah yang ada di tabel. Klik kanan event mouse click. Ini untuk keluar. Ini untuk cancel, sama kita gunakan lagi metode bersih. Ini untuk tanggal, dimana sini kita pakai mm karena yang akan dicari itu berdasarkan bulan. Lalu ini untuk kode rumah, karena nanti ketika di text field kode rumah dicari, maka akan muncul bulan dan akan muncul di tabel data sesuai kode rumah yang kita cari. Seperti ini. Nah, di mana e-reportnya? E-reportnya seperti ini. Kita tambahkan. Kita menambahkan sisa harga dan menambahkan parameter untuk bulan dan kode rumah. Di mana perintah query-nya seperti ini. Lalu kita juga menambahkan parameternya itu PB bulan dan PKD rumah. Lalu kita coba untuk jalankan. Kita cari berdasarkan kode rumah. Lalu kita coba print. Nah, ini dia. Bulan, berdasarkan tadi yang diminta adalah bulan, maka akan tampil di sini bulan. Ini kode rumah yang tadi kita inputkan. Nah, akan keluar dia data berdasarkan kode rumah yang kita cari. Di sini otomatis sisa harga juga akan muncul. Dari harga rumah dikurang uang muka, maka akan tampillah sisa harga. Nah, setelah kita selesai membuat proyek properti CV Monokarya, lanjut kita akan membuat proyek koperasi Tirta Bening. Caranya sama, langkah-langkahnya sama seperti di properti CV Monokarya. Akan membuat CRUD dan penambahannya itu ada laporan, dan CRUD itu pembuatannya sama dengan di properti CV Monokarya. Pertama kita membuatkan koneksi database-nya. Kita buatkan import package-nya untuk driver manager, koneksi, option pen. Lalu di sini kita harus samakan dengan nama database-nya.
setelah membuat koneksi, baru kita mendesain formnya. Nah, sama langkahnya, caranya dengan di project property. Untuk judul itu label. Untuk mendesainnya, klik kanan, property, kita pilih font. Nah, untuk membuat garis seperti ini, pakai separator. Lalu untuk ID nasabah, nama nasabah, alamat, itu label. Ini text field. Dan jangan lupa ganti variabel name-nya untuk membedakan variabel satu dengan yang lain. Dan supaya kita mudah mengingatnya. Di sini juga ada untuk tombol untuk field cari. Lalu ada tombol button, cari, laporan, simpan, edit, hapus, cancel, exit. Dan ini panel, klik kanan properties, kita cari background warna yang kita suka. Untuk jenis juga sama, caranya ini label, text field. Nah, ini combo box, karena nanti ketika dijalankan, dia akan memilih jenis pakainya. Model, misalnya air mineral, sehat 240, 330. Nah, dimana nanti akan muncul langsung tarif. Ini button, ini separator, ini panel, transaksi. Sama, ini label, separator, ini label, ini button, ini text field, ini combo box. Nah, sama dengan di properti yang kredit tadi, di mana ID nasabah dan kode pakai nanti otomatis akan muncul dari nasabah dan jenis kode pakai dan ID nasabah yang telah kita isikan nanti. Ini pakai GDAT charge. Nah, untuk nasabah, pertama sama kita tambahkan import package-nya untuk koneksikan ke database dan laporan. Ini kita tambahkan untuk ke laporan. Kita tambahkan metode bersih. Lalu untuk simpan dengan sama perintah SQL-nya insert into nasabah. Lalu untuk edit sama update nasabah. Hapus, delete from nasabah. Cancel, metode bersih, di mana cari ID false, mati, ID nasabah true. Exist di pause, untuk tombol cari, carinya true, hidup, ID nasabahnya false. Nah, cari di text field cari, kita klik kanan event current update. Select bintang from nasabah where ID nasabah, ini sesuaikan dengan database, ini sesuaikan dengan variable name. Lalu untuk laporan sama dengan yang di project sebelumnya, yang membedakan ini, di mana source package-nya bernama report. Lalu di sini reportnya itu bernama report nasabah. Ini untuk koneksikannya ke database. Kita coba jalankan. NS 003. Namanya Laili Fitriani. Alamat Jalan Pembangunan. Simpan. Coba kita cari NS 001. Oke, 2, oke, 3, oke, 1. Kita edit nomor
30. Laporan. Oke. NS1 2 3. Hasil. Lalu di jenis pakai. Nah, untuk jenis pakai ini di combo boxnya kita pakai if else, di mana jenis pakai kalau kita pilih yang air mineral sehat 240, maka tarifnya atau harganya akan keluar 500. Kalau air mineral sehat 330 ml, tarif atau harganya akan keluar 2.500, begitu seterusnya. Nah, untuk coding simpannya sama seperti sebelumnya. Besar into jenis, kode pakai, jenis pakai, tarif. Untuk edit juga sama. Update, jenis, set, jenis pakai, tarif. Nah, harus teliti. Nah, tadi di sini di database kita membuatkan namanya harga. Hapus. Ini untuk hapus. Cancel. Exit. Cari indikator update. Dan ini untuk laporan. Lalu kita akan coba untuk menjalankannya. Simpan. Kita berhasil disimpan. Kita coba cari KP001. Apakah data ada 02 berubah 03 berubah 4 juga ada 05 ada. Kita coba untuk edit KP01. Kita edit jadi 19 liter. Kita edit. Kita berhasil diedit. Kita coba lagi. Edit. Kita berhasil diedit. Oke, kita coba untuk laporan. Nah. Lanjut untuk transaksi. Setelah jenis berhasil, kita lanjut untuk transaksi. Di sini dimana nanti ID nasabah sama kode pakai itu kita ambil dari tabel nasabah dan tabel jenis. Yang dimana di sini kita menambahkan metodenya. Ini kita tambahkan metode untuk menampilkannya. Ini dia metodenya. Untuk tampil ID nasabah ini, select tampilkan ID nasabah dari tabel nasabah by ID nasabah. Tampil kode pakai juga, select kode pakai from jenis order by kode pakai. Nah, untuk tanggal itu kan pakai Judith George. Jadi klik kanan event di property dan tambahkan short kode seperti ini. Lalu untuk simpan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Perintah SQL-nya insert into transaksi. Mana nilainya nanti ada nomor faktur, ID, kode, tanggal, bulan ini dan bulan lalu. Lalu untuk edit, update transaksi, set ID nasabah, ini samakan dengan text file-nya, ini samakan dengan database.
Lalu hapus. Ini untuk cancel. Tetap memakai metode bersihnya tadi. Ini exit. Ini untuk tombol cari. Cari nomornya true hidup, nomor fakturnya false, berarti dia dimatikan. Lalu untuk text field cari, itu kan kita memakai caret update. Ini print SQL-nya select bintang from transaksi where nomor faktur, dimana nanti yang kita cari itu nomor fakturnya. Dan ini untuk laporan. Ini kita sesuaikan dengan nama yang ada di sini. Setelah selesai kita coba jalankan. Tanggal 6. Simpan. Kita coba cari. Ini yang pertama. 2 kita coba edit. Ini jadi 3. Ini jadi 5. Edit. Oke. Kita coba untuk hapus. Kita berhasil dihapus. Kita coba cari lagi apakah masih ada. Tidak. Untuk laporan. Nih, karena tadi data FT02 udah kita hapus, tinggal satu data lagi. Terakhir, di koperasi kita akan membuatkan tampilan form laporan data transaksi nasabah, di mana di sini kita akan menggabungkan kembali 3 tabel dari nasabah, dari tabel jenis, dan tabel transaksi. Di mana ketika ID nasabah kita cari, maka akan nampil tahun, dan ketika kita print, yang terprint hanya data yang kita cari. Ini untuk import package-nya. Lalu kita menambahkan metode tampil data transaksi seperti ini. Selanjutnya itu untuk tanggal. Tadi kalau untuk di properti tadi karena di permintaannya bulan maka MM, kalau sekarang dia tahun adalah YY. Lalu ini untuk text field cari di ID nasabah. Ini untuk cancel. Lalu ini untuk di tabel. Dan ini adalah untuk print. Dimana desain dari reportnya seperti ini. Kita menambahkan total tarif. Menambahkan text field total tarif. Dan menambahkan parameter untuk tahun dan ID nasabah. Edit query-nya seperti ini. Lalu untuk penambahan parameternya, yaitu adanya P tahun dan P ID. Dan nanti di sini untuk di laporan itu harus sesuai dengan di e-report. Parameter yang ada di e-report. Kita coba.
Nah, untuk di sini ketika kita cari, maka dia akan muncul data yang kita cari. Lalu ketika dicoba di print, nah untuk yang terakhir ini saya belum bisa berhasil membuatnya. Di tombol printnya tidak mau. Mungkin jika teman-teman bisa membantu, silakan komen. Ini kesalahannya ada di mana. Sudah berapa hari saya coba cari kesalahannya di mana, sampai saat ini belum dapat. Nah, ketika diklik tombol untuk printnya, dia tidak terprint. Tetapi untuk di sini, dia tidak ada notice bahwasanya ada yang salah atau parameter yang salah.